Kalau kita ngomongin Bali, wah pasti nggak ada habisnya ya. Tapi hari ini kita bakal jalan-jalan ke salah satu tempatnya yang paling ikonik, Hutan Kera Sangeh. Mungkin Anda udah pernah dengar atau bahkan lihat foto-foto monyet ekor panjangnya yang terkenal itu. Tapi percaya deh, di balik pohon-pohonnya yang menjulang tinggi, ceritanya jauh lebih dalam dari yang kita kira. Yuk kita telusuri bareng-bareng. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Sebetulnya, apa sih yang bikin sebuah hutan itu jadi sakral? Ini bukan sekedar soal pohon dan hewan aja loh. Kalau buat Sangeh, jawabannya itu ada di beberapa lapisan, dan kita akan kupas satu persatu. Oke, kita mulai dari lapisan paling luar, yang paling gampang kita lihat. Apa sih yang pertama kali kepikiran sama orang kalau dengar kata Sangeh? Ya tentu aja, reputasinya sebagai destinasi wisata yang super populer. Jadi, Sangeh ini lokasinya ada di Kabupaten Badung, Bali. Coba deh bayangin, sebuah kanopi hijau yang luasnya lebih dari 10 hektar. Itu gede banget. Dan semuanya penuh dengan kehidupan. Dan pastinya, ada dua bintang utama di sini. Yang pertama, ya ratusan kera ekor panjangnya, yang kadang iseng tapi selalu fotogenik. Yang kedua, pohon-pohon palanya yang tinggi banget dan legendaris, yang konon katanya punya cerita magisnya sendiri. Nah, kombinasi inilah yang bikin Sangeh jadi terkenal banget. Nah, pertanyaan ini nih yang bakal bawa kita lebih dalam lagi. Kalau kita geser sedikit fokus kita dari atraksi utamanya, kita bakal nemuin dunia yang ternyata jauh lebih kaya. Yuk, kita lihat ada apa lagi di sana? Sekarang kita masuk ke lapisan kedua. Di sini kita lihat peran Sangeh sebagai pusat keanekaragaman hayati, sebuah ekosistem yang sebetulnya tersembunyi, padahal ada di depan mata kita. Coba perhatiin angka ini. 54. Ini bukan angka sembarangan ya. Ini adalah jumlah jenis tumbuhan berbeda yang hidup di hutan ini. Jadi ini bukan cuma hutan pala, tapi lebih kayak perpustakaan botani raksasa yang hidup dan bernapas. Dan lihat deh betapa beragamnya. Jauh di luar pohon pala yang ikonik itu, ada pohon amplas, pule, buni, cempaka kuning, dan masih banyak lagi. Masing-masing punya perannya sendiri. Ini tuh kayak kota yang super sibuk, di mana setiap warganya, setiap pohon punya tugas penting buat menjaga semuanya tetap seimbang. Dan keragaman itu nggak berhenti di tanamannya aja. Selain para monyet yang jadi primadona, ada 22 jenis satwa lain yang juga menyebut Sangeh sebagai rumah mereka. Jadi, para kera mungkin yang paling sering dapat sorotan kamera, tapi mereka jelas nggak hidup sendirian. Di atas mereka ada elang yang mengawasi dari langit. Di bawah ada musang dan burung hantu yang aktif di malam hari. Ini adalah sebuah ekosistem yang utuh, dari puncak pohon sampai ke dasarnya. Nah, poin pentingnya di sini adalah Sangeh itu ibarat kantong konservasi yang berharga banget. Ini adalah sistem yang berfungsi penuh, di mana setiap spesies, dari yang paling kecil sampai yang paling besar, saling bergantung satu sama lain untuk bisa bertahan hidup. Oke, kita udah lihat Sangeh sebagai tujuan wisata dan sebagai cagar alam yang luar biasa. Tapi, kita belum menjawab pertanyaan kita di awal kan? Apa yang mengangkat Sangeh dari sekedar hutan yang indah menjadi sebuah tempat yang suci? Nah, ini dia intinya. Kita sekarang masuk ke lapisan yang paling dalam, yang paling penting, yang benar-benar mendefinisikan siapa Sangeh sebenarnya. Untuk bisa paham kesakralannya, kita harus ngerti dulu konsep ini, hutan adat. Artinya, Sangeh ini nggak cuma dilindungi oleh hukum negara, tapi oleh sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih kuat, yaitu tradisi masyarakat lokalnya. Ini semacam janji suci yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan tepat di jantung hutan ini, kita menemukan sumber kesakralannya. Ada dua pura suci yang berdiri kokoh di tengah hutan. Kehadiran pura-pura inilah yang mengubah hutan ini dari sekedar kumpulan pohon menjadi sebuah ruang ibadah yang hidup. Lebih spesifik lagi, nama puranya adalah Pura Melanting dan Pura Bukit Sari. Dua pura inilah yang menjadi pusat kegiatan spiritual yang menegaskan fungsi hutan ini sebagai sebuah ruang yang disucikan dan dihormati oleh masyarakat Hindu di Bali. Oke, sekarang yuk kita coba rangkai semua kepingan puzzle ini. Gimana caranya ketiga lapisan ini, wisata, konservasi, dan spiritualitas, bisa menyatu dan menciptakan sesuatu yang begitu unik dan harmonis? Tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas banget. Kita punya pilar pariwisata yang jadi pintu gerbang bagi dunia luar untuk kenal Sangeh. Terus ada pilar konservasi yang menjaga denyut kehidupan di dalamnya. Dan yang jadi fondasinya, pilar spiritual yang memberikan makna dan jiwa lewat pura-puranya.
Jadi, inilah inti dari Sange. Dia bukan cuma hutan kera, bukan cuma cagar alam, atau sekedar tempat suci. Dia adalah ketiga-tiganya, sekaligus. Sange ini membuktikan kalau kita itu nggak harus memilih antara pariwisata, alam, dan tradisi. Di sini, ketiganya bisa menari bersama dalam sebuah harmoni yang indah. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pemikiran penting untuk dibawa pulang. Di dunia yang terus berubah dengan cepat, melihat model seperti Sangeh ini bikin kita jadi bertanya-tanya, gimana ya caranya kita bisa menerapkan pelajaran tentang keseimbangan ini untuk melindungi tempat-tempat berharga lainnya di seluruh dunia? Sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama.